Baik, di sini ada analisis dinamika fonologi dalam bahasa gaul generasi Z. Lanjut. Nah, yang pertama, eksplorasi pola perubahan fonologi dalam bahasa gaul. Nah, yang pertama itu identifikasi metatesis dalam bahasa gaul. Apa sih metatesis itu? Metatesis merupakan proses pertukaran fonem dalam bahasa gaul mahasiswa. Contoh yang terlihat jelasnya seperti perubahan kata bisa menjadi sabi. Mengapa? Karena secara fonologis bunyi B dan S bertukar posisi. Tujuannya bukan karena salah bicara, tetapi yang pertama, supaya terdengar lebih santai, yang kedua lebih akrab, yang ketiga ini yang paling umum, biar terasa anak muda. Jadi kayak sekarang kan zamannya generasi Z, jadi si mahasiswa ini tidak mau ketinggalan zamannya gitu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa secara sadar maupun tidak sadar memodifikasi bunyi untuk menciptakan gaya bahasa tertentu seperti itu. Nah, yang kedua, penyelarasan bunyi dalam komunikasi digital. Asimilasi bunyi memudahkan mahasiswa dalam berkomunikasi cepat. Contohnya, pengucapan jangan menjadi jan yang lebih efisien. Mengapa? Karena di dunia digital, chat, DM, komentar, orang cenderung itu yang pertama ingin cepat, ingin praktis, dan juga ingin kayak ibaratnya anak gaul gitu. Nah, jadi gara-gara si kata-kata jangan menjadi jan ini membuat bunyi yang dianggap tidak perlu dihilangkan atau disederhanakan seperti itu. Nah, yang kedua lanjut. Kreativitas dalam kontraksi bahasa gaul. Variasi penggunaan kontraksi seperti mager dari malas gerak menunjukkan adaptasi linguistik untuk komunikasi yang cepat. Berarti ini menunjukkan bahwa mahasiswa kreatif dalam membentuk kata. Bahasa gaul bukan asal singkat, tetapi ada pola dan logika linguistik di dalamnya. Maka dari itu, bahasa gaul menjadi alat komunikasi yang efisien sekaligus ekspresif. Ekspresif, maaf teman-teman typo. Ekspresif. Nah, yang kedua, peran sosial bahasa selang ini bahasa gaul ya teman-teman. Peran sosial selang dalam identitas mahasiswa. Bahasa gaul atau selang berfungsi sebagai penguat identitas mahasiswa, menciptakan bahwa media sosial melalui menciptakan batas sosial melalui variasi bunyi yang unik. Mengapa? Karena bahasa gaul tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk identitas sosial. Di sini fungsinya itu menandai keanggotaan kelompok, menciptakan rasa kebersamaan, serta membedakan kita dan mereka seperti itu. Jadi mahasiswa ini kebanyakan menggunakan bahasa selang karena dianggap satu generasi, satu lingkungan kampus, dan lebih dekat secara emosional seperti itu. Lanjutan. Nah, ini yang selanjutnya, peran media sosial dalam transformasi bahasa. Yang pertama perannya, media sosial dan standarisasi bahasa gaul. Media sosial berfungsi sebagai alat difusi bahasa. Difusi di sini berarti perubahan. Nah, menyebarkan pola pelafalan yang uniform di kalangan generasi Z. Nah, media sosial di sini yang kayak TikTok, Instagram, Twitter. Nah, di sini tuh pada menggunakan media sosial untuk menggunakan bahasa gaulnya tersebut. Seperti di TikTok, kita banyak melihat komentar-komentar orang yang seperti kayak media sosial seperti TikTok, Instagram, WhatsApp. Yang pertama itu fungsinya untuk mempercepat penyebaran istilah gaul. Yang kedua, membuat pola pengucapan jadi seragam. Nah, yang ketiga, membuat slang cepat viral. Karena media sosial ini umum, jadi ketika kita menggunakan bahasa gaul di media sosial akan tersebar luaskan.
Nah, yang kedua, dampak lingkungan digital terhadap bahasa. Perubahan dalam pola komunikasi mahasiswa terjadi sebagai respon terhadap tuntunan interaksi cepat di platform media sosial. Nah, lingkungan digital menuntut respon cepat, komunikasi singkat, dan gaya santai. Akibatnya, kata menjadi dipendekkan, bunyi disederhanakan, struktur bahasa jadi lebih fleksibel. Perubahan fonologi terjadi sebagai adaptasi terhadap kebutuhan komunikasi digital. Jadi di sini dampaknya itu pola komunikasi mahasiswa ini menjadi cepat dan juga kayak kebutuhan komunikasi digitalnya itu terpenuhi karena mereka berada di lingkungan yang baru yang menciptakan kelompok sosialnya tertentu seperti itu. Fenomena akomodasi fonetik di era digital. Akomodasi fonetik di media sosial mendorong mahasiswa untuk mengadopsi tren pelafalan yang populer untuk validasi sosial. Jadi, fonetik ini mendorong mahasiswa untuk melihat media sosial untuk melihat perubahan yang sedang viral agar kita tidak ketinggalan zaman seperti itu. Yang kedua, pengaruh algoritma media sosial pada bahasa. Algoritma media sosial memperkuat penggunaan bunyi yang mudah diucapkan, sementara bentuk yang kompleks lebih jarang digunakan, seperti itu. Dinamika bahasa gaul di kalangan mahasiswa, variasi linguistik dalam komunikasi sehari-hari. Penggunaan bahasa gaul sebagai strategi komunikasi menunjukkan dinamika sosial mahasiswa dalam konteks modern. Kreativitas linguistik mahasiswa generasi Y. Mahasiswa menunjukkan kreativitas dalam modifikasi bunyi untuk memperkuat identitas kelompok mereka di lingkungan sosial. Maksudnya itu kayak bahasanya lebih Gen Z banget nih gitu. Identitas kolektif melalui bahasa gaul. Bahasa gaul berperan penting dalam membangun solidaritas di antara mahasiswa, menciptakan jati diri kolektif yang unik. Bahasa gaul tuh lebih kayak apa sih, perkembangan zamannya lebih ada gitu, dia ngikutin perkembangan zaman, jadi kayak jati diri dia di sini digaul gitu. Analisis fonologi dalam ragam bahasa non-formal. Studi fonologi bahasa gaul memberikan wawasan tentang bagaimana mahasiswa beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Ya, betul. Yang kedua ada peran media sosial dalam memperkuat identitas komunikasi mahasiswa modern. Pengaruh media digital terhadap bahasa gaul mahasiswa. Kreativitas bahasa dalam komunikasi digital. Dalam era digital, mahasiswa menunjukkan kreativitas yang tinggi dalam penggunaan bahasa gaul, menciptakan istilah baru yang unik sebagai identitas kelompok. Iya, banyak kan contohnya kayak mager, apa lagi, Sabi, abi, Jan, sabep, Cius. banyak ya, banyak. Selanjutnya ada perubahan fonologi dalam bahasa gaul. Perubahan fonologi yang terjadi dalam beragam bahasa gaul perubahan fonologi dalam bahasa gaul. Perubahan fonologi yang terjadi dalam beragam bahasa gaul mahasiswa mencerminkan adaptasi linguistik terhadap konteks sosial dan budaya yang mereka jalani. Sosial mereka udah ke zaman modern, budaya yang ke barat-baratan. Strategi komunikasi generasi Z di media sosial. Generasi Z menggunakan bahasa gaul sebagai strategi komunikasi yang efektif untuk mengekspresikan diri dan memperkuat solidaritas di antara mereka. Komunikasinya jadi lancar karena bahasanya itu gaul.
Fungsi sosial slang di kalangan mahasiswa. Pengguna slang bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai penanda identitas sosial yang menghubungkan individu dalam kelompok. Sekian dari kelompok kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.